Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Zakifat Love Stories. Cerbung Aku Kamu dan Ryuni diambil dari novel Senandika Rasa karya Zakifat Aizawa. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Selamat menikmati. Bagas dan Abimana berjalan bersamaan keluar dari ruko 3 tingkat tempat Abimana bekerja sambilan. Abimana menghentikan langkah ketika kakinya hampir menginjak tempat parkir bangunan itu. Bagas turut berhenti. "Bagas, kau duluan saja. Aku lupa membawa lembar tugas anak-anak." Abimana berjalan cepat ke bangunan Smart Course. Tatkala ia membuka pintu utama, Pahira telah berpijak di sebalik pintu dengan tangan terulur pada gagang pintu. Pahira mundur selangkah, ia sedikit tersentak. Begitupun Abimana. "Pa, kau belum pulang?" tanya Abimana, berusaha mengurangi kegugupannya. "Sejak tadi kau ada di dalam." Pahira mengangguk pelan. "Apa kau, aku dan Bagas?" Abimana meneguk salipa yang mendadak kering. "Maksudku, kau mendengar semua pinjaraanku dengan Bagas?" Tak ada jawaban yang terangkai dari bibir wanita berhijab itu. Namun, dari ekspresi wajah Pahira, Abimana yakin bahwa dugaannya benar. Abimana mengalihkan pandangan ke lantai. Gunda tengah menyelimuti dirinya kini. "Bi, kenapa kau lama sekali?" Abimana menoleh. Bagas berjalan makin dekat, memangkas jarak di antara mereka. Cepat-cepat Abimana menutup pintu. "Kenapa kau menungguku? Sudah kukatakan duluan saja." "Pak Karyo meninggalkanku." "Bagaimana bisa?" "Entahlah, ponselnya tidak aktif. Ia pasti lupa menjemputku di sini." "Tunggulah di dekat motor, aku segera kembali." "Aku tunggu di sini saja." Bagas bersandar pada pohon palem di samping ujung tangga. Abimana masuk dan melihat Pahira masih berdiri di dekat pintu dengan ekspresi bingung. Ponsel Pahira bergetar, tertera nama Bagas di sana. Pahira melihat ke arah Abimana. Kebimbangan menderanya. Abimana hanya diam. Pahira beralih menatap ponsel, lantas memasukkan benda pipi itu ke dalam tas selempangnya. Setelah deringnya berhenti, baru saja tergeletak manja di dalam tas, ponsel Pahira kembali bergetar, berkali-kali. Pahira urung melangkah ke tangga di pangkal lorong jurusan, sebab saat ia menoleh ke halaman bawah melalui pagar pembatas lorong yang hanya sebatas pinggang, dilihatnya Bagas berjalan menuju jurusan. Pahira berbalik dan terburu berjalan ke arah ruang dosen. Netranya menangkap sosok Abimana keluar dari ruang itu. Pahira putar arah dan bersembunyi di laboratorium kimia hasil pertanian yang ada di samping ruang dosen. Abimana melihat sesuatu terjatuh dari tangan Pahira yang mendekap beberapa buku, sebelum gadis itu masuk ke laboratorium dengan tergesa. Seorang pria memanggil Abimana dan berbicara padanya. Abimana mengangguk. Lalu pria itu kembali ke ruang dosen. Pahira tersentak tatkala Abimana telah di dekatnya yang bersandar di dinding samping pintu. Lelaki itu menyodorkan kartu perpustakaan yang tadi tak sengaja Pahira jatuhkan, tanpa aksara dengan tatapan sendu. Pahira menerima dengan canggung. "Terima kasih," ucap Pahira. Abimana tak menanggapi. Ia berlalu dalam diam. Pahira keluar selangkah dari laboratorium dan memandang punggung Abimana dengan tatapan bersalah. "Pa!" Pahira menoleh ke asal suara. Benar saja, Bagas telah di sana. Abimana menghentikan langkahnya di depan pintu ruang dosen ketika suara yang amat dikenalnya memanggil gadis pujaan hati. Bagas memperbendek jarak dengan Pahira. Pahira gelagapan. "Kenapa kau menghindariku?" "Kapan aku begitu? Kau kabur tadi." Pahira terdiam. "Kau melihatnya?" tanya Pahira kemudian. "Ya." Bagas maju selangkah. Sontak Pahira mundur. "Kenapa?" "Karena jantungmu berdebar." "Itu, aku lupa kalau harus ke perpustakaan segera." Pahira mengalihkan pembicaraan demi menutupi salah tingkah yang kian mendera. Ia berjalan menuju tangga. "Akan kutemani." Bagas ikut melangkah. "Tidak usah." Pahira mempercepat langkahnya. "Aku akan tetap ikut." "Terserah kau saja." Bagas tersenyum menang. Abimana menyaksikan kedekatan Pahira dan Bagas. Ia makin tak percaya diri bersaing dengan Bagas.
Nyonya Yunli masuk ke dalam kamar Bagas. Kamar berukuran 4 kali lipat lebih besar dibanding kamar Abimana itu kosong. Tak ada Bagas di sana. Netra Nyonya Yun menangkap figura foto di nakas sebelah tempat tidur. Foto yang sama dengan yang ada dalam dompet Bagas. Hanya saja ukurannya lebih besar. Nyonya Yun memandang foto dengan tatapan tak suka. Lantas memoto figura itu dengan ponsel, lalu menelepon seseorang. Aku ingin kau menyelidiki tentang seorang wanita, latar belakang dan juga sejauh mana hubungannya dengan Bagas. Akan kukirim fotonya. Lakukan dengan benar, secepatnya. Mami, Bagas muncul di pintu kamar, sesaat setelah Nyonya Yun menyelesaikan percakapannya di ponsel. Kenapa Mami ada di kamarku? Nyonya Yun tak langsung menjawab. Ia menatap Bagas demikian rupa. Mami hanya mau mengingatkan kalau besok stasiun televisi akan mengambil rekaman. Jangan sampai tidak pulang, ucap Nyonya Yun kemudian dengan ekspresi datar. Keluarga bahagia, begitu kan temanya? Bagas berkata dengan ekspresi tak kalah dingin ketika Nyonya Yun telah berjalan mendekati pintu. Apa Mami bahagia dengan selalu berpura-pura menjadi keluarga bahagia? Nyonya Yun menghentikan langkah dan berbalik, menatap Bagas dengan tajam. Maka berpura-puralah bahagia, jangan mengacau. Papimu harus menaikkan pamor demi langkahnya terjun ke dunia politik. Wanita anggun itu kembali berjalan, dan sedetik kemudian langkahnya terhenti. Berhentilah menghabiskan waktu tidak jelas, sebentar lagi kau akan menjadi CO. Bagas bergeming, ia hanya mampu memandang punggung Nyonya Yun yang hilang di balik pintu, tanpa aksara yang terucap. Mbak Lestina, panggil Pahira pada pemilik smart course yang tenggelam di depan komputer di meja kerjanya. Iya Pak, duduk saja. Wanita berkacamata dengan hijab rapi itu melihat Pahira sambil tersenyum. Mbak, bisakah aku izin mengajar besok? Nenekku akan berangkat umroh, jadi malam besok akan ada acara doa bersama di rumahnya. Pagi-pagi kami harus ke sana untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Lanjut Pahira setelah menduduki kursi yang ada di depan meja kerja bosnya itu. Abimana yang duduk di sudut lain di ruangan berukuran 4x5 meter itu mengalihkan fokusnya dari tumpukan buku tugas murid-murid dan mencuri dengar pembicaraan Pahira dan Lestina. Pemilik smart course membuka kacamatanya. Mbak tidak keberatan jika ada yang menggantikanmu. Apa sudah ada yang bersedia? Sebenarnya aku belum bertanya pada yang lain, Mbak. Kurasa aku bisa menggantikannya. Pahira maupun Lestina melihat ke Abimana yang barusan bicara. Bukannya besok kau ada jadwal? Tanya Lestina. Aku hanya ada jadwal siang besok, Mbak. Tidak masalah jika harus mengajar dari pagi. Baik, tidak masalah kalau gitu. Pahira melihat Abimana dengan tatapan tak enak. Abimana menghindari tatapan wanita yang telah membuat hatinya bergejolak. Makasih banyak Mbak Lesti, ucap Pahira kemudian. Lestina membalas dengan anggukan dan tersenyum. Makasih Bi. Tak urung ucapan itu keluar juga dari bibir Pahira saat ia melewati meja Abimana untuk kembali ke mejanya. Lirih dan canggung. Abimana mengangguk pelan, kemudian kembali fokus memeriksa tugas para murid. Bi, apa Bagas bersamamu? Bilastri menelepon dengan wajah cemas. Tampak Nyonya Yun duduk di sofa menatap dingin meja di hadapannya. Para kru televisi dan beberapa pekerja sibuk menyusun peralatan dan menata ruangan. Tuan Rael Prayogo masih bersiap di kamar. Tidak Bu, Abi ada di kampus. Ibu rasa ia menyusulmu. Pagi tadi Bagas mencarimu dan ibu katakan kau ke kampus. Ajak ia pulang segera ya, rekaman akan dimulai. Baik Bu. Abimana bertanya pada orang-orang yang ada di jurusan, sambil memperlihatkan foto Bagas yang ada di ponselnya. Tak ada yang tahu. Ia mencari ke beberapa tempat yang pernah Bagas dan ia datangi di kampus hijau. Nihil. Abimana menuju tempat terakhir yang mungkin ada Bagas di sana, perpustakaan. Abimana mengitari berbagai rak buku hingga netranya tertuju pada dua orang yang amat ia kenal. Apa buku ini yang kau cari? Bagas memperlihatkan sebuah buku. Pahira melirik buku itu sekilas. Bukan yang itu. Lantas melanjutkan aktivitasnya menilik satu persatu buku-buku yang berderet di rak. Lagi pula sudah kukatakan tidak perlu membantuku. Aku bisa mencarinya. Lanjut Pahira tanpa mengalihkan pandangan dari rak buku. Tapi kau suka kan?
Iya kan? Bagas tersenyum menggoda. Pahira tak menjawab. Senyum malu-malu terbit di wajah ayu gadis itu. Pipi Pahira merona. Ia berusaha menyembunyikan ekspresi wajahnya dari Bagas. "Pa, ketemu!" seru suara perempuan yang muncul dari balik rak sebelah kanan. Teman seorganisasi Pahira. Ia sedikit risih ada laki-laki bersama mereka. "Bagas, sudah ketemu. Tidak perlu mencari lagi. Kau bisa pulang sekarang." "Benarkah kau ingin aku pulang? Bukankah kau senang aku ada di dekatmu?" "Is, apaan? Sok tahu. Dita, ayo pergi dari sini." Pahira menarik tangan perempuan berhijab yang bersamanya. Bagas terkekeh. "Lihat, kau jadi salah tingkah." Bagas lalu mengikuti jejak Pahira yang berjalan ke arah kiri menjauh dari tempatnya semula. "Abi!" Spontan Pahira dan Bagas berseru secara bersamaan. Ketika dilihatnya di dekat pangkal rak buku, ada Abimana yang tengah berpijak dengan tatapan sendu. Sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi. Bunyikan loncengnya agar tak ketinggalan selanjutnya. Dan yang belum subscribe, subscribe dong, gratis kok. Saya doakan mudah-mudahan lancar rezekinya, berlimpah dan berkah selalu, dan diberikan oleh Allah sehat selalu. Dan untuk semuanya, terima kasih sudah menonton. Insya Allah sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum.